Selamat datang di seri membuat sendiri video materi pembelajaran di YouTube dan IlmuTube bersama saya Ismail Fahmi. Di video ketiga ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mempersiapkan konsep, software, dan materi presentasi dengan mudah dan cepat. Kemudahan dan kecepatan ini sangat penting karena jika kita mempersiapkan materi tapi membutuhkan waktu yang lama dan juga susah, itu akan membuat kita jadi mungkin malas untuk membuat video-video selanjutnya. Tapi jika kita bisa menyiapkan materi dengan mudah dan cepat, ini akan memotivasi kita untuk membuat semakin banyak video dari ilmu pengetahuan yang kita miliki. Sebelumnya, mari kita lihat apa saja kisi-kisi dari materi di video kali ini. Nanti kita akan belajar tentang tools yang akan kita butuhkan, misalnya Notepad, Paint.net, Cropper, dan Browser, dan Cam Studio. Saya akan memberikan sedikit overview tentang tools ini. Kita juga akan belajar bagaimana menyiapkan konsep. Saya kira Anda punya cara sendiri ya, tapi kita lihat bagaimana menyiapkan dengan mudah. Juga Blackboard, bagaimana tentang ukuran, dan seterusnya ya. Apa informasi yang penting Anda perlu siapkan. Bagaimana menyiapkan gambar-gambar dan foto-foto pendukung. Ya, bagaimana Anda bisa menggunakan Google untuk mencari gambar. Dan gimana bisa mengcopy and paste dengan cara yang sangat mudah. Dan sangat penting juga bagaimana dengan Cam Studio, yaitu software yang akan kita gunakan untuk merekam. Resolusinya bagaimana kalau kita ingin mendapatkan high definition, widescreen, ya, dan resolusi mana yang nanti akan kita rekomendasikan untuk IlmuTube ini. Bagaimana kita bisa menempatkan Cam Studio, ya, window-nya di layar sehingga Anda nanti bisa bekerja dengan mudah dan seterusnya sehingga Anda siap untuk memulai membuat rekaman. Baiklah, mari kita mulai dengan tool yang dibutuhkan. Ya. Tools yang pertama adalah Notepad seperti yang Anda lihat di sini. Ya. Ini cara saya ketika saya akan membuat setiap video, saya membuat oret-oretan. Ya, oret-oretan itu saya buat menggunakan Notepad, dan Notepad itu jika ada di layar komputer saya juga memudahkan saya untuk mengetahui apa yang akan saya bicarakan dan apa yang harus saya persiapkan. Anda bisa menggunakan Notepad ataupun kertas yang Anda miliki, kertas putih sebagai oret-oretan. Tidak, jadi hanya poin-poin saja yang perlu disiapkan di sini ya, sebagai gambaran materi yang akan Anda sampaikan. Dan ini adalah contoh dari Notepad yang saya gunakan, berisi poin-poin materi yang akan saya sampaikan. Oke, saya kira ini sangat mudah. Kemudian yang kedua adalah Paint.net. Paint.net adalah software semacam Microsoft Paint, tetapi gratis dan lebih powerful. Di video sebelumnya Anda sudah belajar bagaimana cara mendownload dan menginstal Paint.net. Di sini saya tampilkan beberapa hal yang penting saja dari Paint.net itu. Ya, tampilannya seperti ini. Ya, di awal kita ingin mendapatkan background yang warna hitam. Ya, dan tools yang lain yang kita butuhkan dari Paint.net itu adalah color. Di sini kita bisa nge-set warna. Jadi nanti ini harus kita window color ini ya, harus kita tampilkan selalu ada di layar. Yang kedua adalah layer. Bagian layer ini juga sangat penting. Kalau seandainya Anda tidak mendapatkan window layer, Anda bisa tampilkan dari sini. Window, kemudian layer. Nah, ini merupakan tool yang sangat penting karena akan membantu Anda untuk menampilkan atau menyembunyikan teks-teks yang telah Anda siapkan. Tools yang ketiga adalah tools itu sendiri, yaitu tools. Di sini berisi tool-tool yang Anda bisa gunakan di dalam Paint.net, misalnya untuk menggambar atau memilih satu area dalam bentuk kotak. Di sini ini sering sekali saya gunakan.
Kemudian paintbrush, ini juga penting karena bisa membantu kita untuk membuat garis. Nah, selain itu adalah pensil, ini biasanya garis yang lebih tipis, saya gunakan pensil. Teks, ya teks ini sangat sering saya pakai untuk menulis. Ya, saya kira juga Anda akan sering membutuhkan teks. Nah, selain itu adalah ini ya. Kalau seandainya kita sudah menulis dan kita ingin menggeser, ya, kita bisa gunakan tombol panah yang paling kanan atas ini. Jadi kita bisa memindahkan area yang sudah kita pilih. Misalnya di sini kita bisa pindah kayak kita pilih dulu, kemudian kita klik ke panah ini, kemudian kita bisa pindahkan teks ini ke sembarang tempat. Ya. Kalau kita taruh teks ini nanti ada di layar paling atas, maka background hitam ini tidak akan ikut karena background hitam ikut di layar yang bawahnya. Cuma baru saja ketika kita menulis teks ini itu berada di layar background yang berwarna hitam, makanya ketika kita pilih area ini dan kita pindahkan, maka background hitam pun juga akan ikut pindah sehingga ada bolong di sini. Maka penting sekali ya kita membiarkan background selalu dalam warna hitam dan untuk menulis kita tulis di layar yang di atasnya. Ya, oke di sini jika kita sudah terlanjur salah berbuat kesalahan misalnya seperti ini, ya, kita bisa hapus, ya, tekan Ctrl X, kemudian kita gunakan area color ini ya, untuk mengganti foreground atau primary color dengan warna hitam. Kemudian kita kembali ke tool, kita pilih paint bucket, kemudian kita warnain saja. Ya. Kemudian backgroundnya akan berwarna hitam. Nah, layar-layar ini akan membantu kita untuk menampilkan teks ya, seperti yang sudah saya buat sebelumnya. Teks sebelumnya berisi tulisan halaman depan misalnya. Tadi saya sudah siapkan sebelumnya, tapi di tahap berikutnya saya mau sembunyikan sehingga saya tinggal menampilkan atau menyembunyikan melalui layer ini. Anda bisa membiasakan diri ya menggunakan layer ini sehingga nanti ketika bekerja akan sangat mudah. Apalagi ya yang penting dari Paint ini? Oh ya, sangat penting ya pas di awal ketika Anda mempersiapkan area yang belakang ini, ya, Anda tentukan ukuran, ya, berapa ukuran dari area di pen ini yang kita rekomendasikan. Nanti kita akan lihat ketika pas bagian saya menjelaskan bagian Game Studio berapa ukuran optimal. Sekaligus nanti di sini saya akan terangkan.